Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video yang berisi penjelasan tentang kebudayaan Kapak Lonjong. Ini sebenarnya berasal dari PowerPoint, tetapi ada baiknya saya memberikan penjelasan dengan cara membuat video ini. Mudah-mudahan nanti bisa difahami dengan baik ya. Baik, mari kita mulai. Di sini ada beberapa menu yang saya buat, ada KD indikator dan tujuan, ada persepsi, materi pembelajaran, serta kegiatan diskusi. Baik, langsung saja ke bagian persepsi saja ya. Jadi zaman Neolitikum itu adalah salah satu pembabakan pada zaman praaksara. Sebagaimana diketahui bahwa zaman Neolitikum itu seringkali disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan. Mengapa? Karena pada saat itu kehidupan manusia itu jauh lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Nah, pada saat itu hasil kebudayaan yang dihasilkan itu telah halus dan lebih sempurna daripada hasil kebudayaan pada zaman-zaman sebelumnya. Sedangkan hasil kebudayaan yang berasal dari zaman Neolitikum itu didominasi oleh dua golongan besar, yaitu kebudayaan persegi dan kebudayaan Kapak Lonjong. Nah, ini ada gambar kapak persegi di sebelah kiri, dan yang ini adalah Kapak Lonjong. Nah, kebudayaan kapak persegi itu sudah saya bahas dalam website maupun di video-video sebelumnya. Nah, untuk lebih merefresh kembali bagaimana kapak persegi itu sebenarnya telah sebenarnya pernah saya bahas ya. Penampang kapak persegi itu tersedia dari berbagai ukuran, dan ada yang besar dan yang kecil. Yang ukuran besar itu lazim disebut sebagai beliung dan fungsinya sebagai cangkul atau pacul kalau dalam bahasa Jawa ya. Sedangkan yang ukuran kecil itu disebut sebagai tarah atau tatah. Nah, fungsinya biasanya sebagai alat pahat untuk mengerjakan kayu ya, atau untuk memahat sesuatu. Nah, lantas bagaimana dengan kapak lonjong? Mari kita ulas pada bagian pembahasan berikut ini. Mari kita ulas spesifikasi kapak lonjong, dimulai dari bentuknya. Jadi kapak lonjong itu diperkirakan memiliki umur yang lebih tua daripada kapak persegi, meskipun berasal sama-sama dari zaman Neolitikum ya. Nah, dinamakan kapak lonjong karena kapak ini mempunyai penampang yang berbentuk lonjong. Ujungnya agak lancip ya. Ujungnya agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Kapak ini mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran kecil dan besar. Di Indonesia sendiri, kapak ini ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Flores, Pulau Maluku, Sangihe, Talaut, Kepulauan Tanimbar, dan paling banyak ditemukan di wilayah Papua. Ujungnya runcing. Pada alat ini berfungsi untuk tangkai, dan ujung lainnya mempunyai bentuk agak bulat yang diasah hingga tajam. Ini bisa kita lihat pada gambarnya ya, ujungnya lancip ya. Kemudian ada yang berukuran kecil dan ukuran yang besar. Nah, sebagian besar kapak lonjong itu dibuat dari batu kali dan warnanya kehitam-hitaman biasanya. Bentuk keseluruhan dari kapak tersebut adalah bulat telur dengan ujungnya yang lancip menjadi tempat tangkainya, sedangkan ujung lainnya diasah hingga tajam. Untuk itu, bentuk keseluruhan permukaan kapak lonjong itu biasanya sudah diasah dengan halus ya. Ukurannya bisa bermacam-macam, ada yang besar. Ukuran kapak lonjong yang besar itu lazim disebut sebagai Walzenbeil, dan yang kecil disebut dengan Kleinbeil. Ya, kita lanjut ke berikutnya ya. Adapun fungsi dari kapak lonjong pada zaman Neolitikum, kapak lonjong itu digunakan untuk berburu
dalam rangka menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Fungsi kapak lonjong sama dengan fungsi kapak persegi, yaitu sebagai cangkul. Namun kapak lonjong itu punya spesifikasi yang lebih, yaitu untuk memotong makanan, sebagai perkakas, untuk mencangkul, untuk benda wasiat dan alat upacara. Ya. Nah, untuk memotong makanan itu fungsinya biasanya digunakan untuk kapak lonjong yang berukuran besar. Itu biasanya digunakan untuk memotong makanan, karena memang waktu itu makanan utama mereka memang masih daging, walaupun mereka sudah food producing atau memproduksi makanan. Kemudian yang kedua itu perkakas, itu fungsinya sebagai peralatan sehari-hari. Peralatan sehari-hari itu perkakas itu karena mereka saat itu sudah menetap, tinggal menetap, kemudian sudah mendirikan perkampungan, sehingga mereka membutuhkan berbagai macam alat-alat yang mendukung kehidupan mereka atau aktivitas mereka. Sedangkan mencangkul ini fungsi utama ya, fungsi utama dalam bercocok tanam, karena fungsi mencangkul itu untuk menyuburkan menyuburkan tanah yang mereka gunakan untuk menanam ya. Sedangkan yang keempat dan kelima itu berkaitan dengan sistem religi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa Neolitikum itu memang kehidupannya memang sudah sangat kompleks, yaitu sistem religinya sudah mengenal berbagai macam upacara. Nah, biasanya benda wasiat itu bisa bermacam-macam. Kalau dari batu misalnya bisa berupa kapak lonjong ya. Namun kalau misalnya dalam wujud yang lain, dalam bentuk logam, itu biasanya ada nekara, kemudian ada moko dan seterusnya. Nah, namun sebagai benda wasiat itu jenis kapak yang digunakan biasanya adalah kapak lonjong yang berukuran kecil. Sedangkan untuk fungsi upacara itu juga bisa berukuran kecil, namun dipilih yang kapak lonjongnya itu sudah sangat bagus pengerjaannya, dan biasanya dipisahkan antara sarana untuk upacara dan wasiat dengan kapak-kapak yang digunakan untuk memotong makanan dan perkakas sehari-hari. Nah, demikian ulasan singkat tentang kapak lonjong ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sedikit-sedikit saja supaya bisa difahami dan tidak menjemukan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video kami